Semua moras ya. Kita minum dulu seteguk air putih. Kita baru kenal di antara bapak dan ibu tidak pernah ada sebelumnya bersinggungan dengan saya kan? Belum. Baru kali ini. Baru ini kita jumpa. Jadi karena baru kali ini kita bertemu, saya punya yakin sekali bahwa kita tidak pernah ada bersinggungan. Saya juga dengan di sini di Medan ini saya masih baru kok. Saya tidak ada Sulawesi. Jadi saya nggak kenal siapapun yang berperkara di sana. Saya menjabat di sini juga baru kurang lebih 1 minggu. Selama 1 minggu di sini ya, tentunya saya pun baru beradaptasi dengan anggota saya aja sebelum kenal. Iya Pak. Dulu, apalagi perkara. Jadi berdasarkan itu saya mengatakan sama bapak dan ibu bahwa atas perkara yang manapun itu saya nggak ada kepentingan. Karena saya dengar ada permintaan kejelasan perkara dari ibu maupun itu bapak, saya fasilitasin di sini apa kira-kira yang bisa saya sampaikan yang perlu bapak tanyakan ataupun silakan. Ya, gini Pak. Tunggu dulu. Sebelumnya Bapak kenalkan dulu lah siapa nama Bapak. Hormes. Hormes lagi saya. Ini kan kita baru ngerekam kan gitu kan Bu biar jelas. Ya udah Jadi ini ceritakan. ini mengenai pemalsuan surat keterangan ahli waris. Iya. Itu di tahun 2016. Sudah saya melaporkan dan dipanggillah keterangan saksi. Iya. Di tahun 2016 bukti sudah didapatkan oleh penyidik yang bernama Polres Kinting yang ada di Polrestabes Sini Medan. tuh. Setelah penyidik mengambil bukti tersebut, penyidik tidak ada menindaklanjuti perkaranya. Dia suruh saya jumpai Panit, saya jumpai Panit. Dia suruh salamin sama Panit, saya salami Panit. Dia suruh salamin sama Kanit, saya disuruhnya datangi salami. Ibaratnya memberikan sedikit rezekinya supaya dibantu tingkat naik katanya. Sudah saya ikuti permintaan dia. Sudah saya ikuti permintaan dia. 2017 sama sekali dia nggak ada kerja apapun Pak. Saya nangis, saya minta tolong sama dia. Dia bilang apa sama saya? Itu derita Bang Jalani lah. Saya berantem gara-gara ini. Surat rumahnya udah ganti nama kan? Bapak udah paham ini. Surat rumah udah ganti nama ke atas nama menantu tanpa jual beli yang sah dan tidak ada uang sepeser pun yang keluar dan yang masuk. Dan satu lagi harganya pun udah nggak benar. Hanya cek-cek aja tulisannya itu Pak. Jadi saya ngomong. Udah itu derita Abang lah. Berantem lah Pak di rumah karena saya diusir. Kalau numpang di sini. Kalau numpang itu bukan cerita numpang di sini saya bilang. Terakhir saya ngadu sama Polres Ginting. Polres Ginting ngomong, ya itu derita Abang lah, Abang jalani. Tapi mana saya bisa bantu katanya. Jadi laporan aku tuh apa? Kayak mana ditindaklanjutinya? 2018 Pak, saya udah ribut. Bulan 5 baru digelarnya di Polrestabes Medan. Bulan 5 18. Posisi udah terbukti 2016. Udah 2018 saya minta digelar. Tapi saya disudutkan katanya orang tua saya yang saya laporkan. Saya bilang ahli waris yang saya laporkan. Cari tahu siapa yang membuat surat rumah itu. Surat palsunya siapa? Itu Citra Dewi. Makanya terjadi nama suaminya, Tengku Andri Ramadan. Kalau tadi pemalsuan surat itu nggak dibuat mereka, kan nggak bisa merubah surat rumah Pak. Udah, saya minta tolong sama dia. Terakhir disudutkan saya digelar Poltabes. Udah siap saya disudutkan digelar Poltabes, saya minta Dumas di sini Pak. Diminta juga laporan saya. Saya fotokopikan yang asli saya bawa. Itu tahun 2018 di bulan 7 kok nggak salah Pak. Waktu itu Pak Didik Miharja, bagian ini. Pak Profesor lah itu katanya, Profesor hukum yang paling jago lah udah Pak. Saya udah tunjukkan ini Pak. Entah kayak mana digelar mama saya, disudutkan orang ini juga. Saya bilang, terakhir mama saya buka suara, dia itu anak baik. Dia udah cuci kaki saya, udah minum air cucian kaki saya katanya. Istri anak-anaknya pun udah minum air cucian kaki saya, dia bukan orang jahat, kata mama saya di dalam. Jadi datang penyidik-penyidik yang ada ngomong, oh berarti ini anak ibu yang salah. Ya, gimana caranya perbaiki, kan gitu Pak. Nah, datang penyidik Pak Profesor Didik Miharja, panggil dulu si Tengku Andri Ramadan, ambil keterangannya. Dari itu Pak, tidak diambil keterangannya. Tiba-tiba mama saya meninggal, saya kasih surat meninggal. Pak, mama saya udah meninggal, tolong tindak lanjuti yang lain. Bukan dia tindak lanjuti, ditutupnya SP3 perkara saya Pak. Posisi saya udah jumpa Pak Kamses, jumpa di
Lipo Plaja, Pak Ranses telepon dia, jangan kau tutup tuh kayak Kores, katanya. Itu nggak bisa ditutup, semua terlibat di dalamnya. Siapapun itu terlibat, kau jalankan itu, nggak bisa ditutup. Itu sama Pak Joni Siahan, jumpanya. Ada EP itu Pak, bukan main-main. Polisi-polisi yang ada yang saya jumpai. Tolong ya, terakhir habis itu ditutup, tiba-tiba saya dapat di tahun 2022 bahwasannya saya kan tanya kontrak rumah di kantor lurah itu kok di mediasi di kantor lurah. Siap saya mediasi di kantor lurah, datanglah si Citra Dewi sama adik saya yang kecil. Nah, si Citra Dewi ngomong itu gak ada lagi hakmu, surat apamu dari SP3 itu laporanmu. Kok enak kali dia, saya angkat telepon ini, saya telepon si Kores. Tahun 2022 Pak, udah kau bunuh semua, laporan aku berapa orang, aku bilang. Kok enak kali kau untuk SP3. Habis itu dimatikan ya Pak. Saya cari di Poltabes itu nggak dapat. Pas ketemu ya udah saya viralkan, saya ambil itu belum saya viralkan, mesti saya simpan. Iya betul. Saya sudah bikin surat ke Kapoltabes sudah Pak Valentino pun merasa udah capek. Masih kita ikuti prosedurnya. Jangan posisi kita sebagai kepala udah punya jabatan itu didiami. Jangan memikirkan yang sesuatu yang baru aja, yang lama juga harus dipikirkan. Udah selesai nggak perkara? Udah saya surati 2 kali Pak. Nggak dikasih istimewa tulisan nomor. Kemana saya ngadu Pak? Hanya nomor. Terakhir saya ambil inisiatif. Kalau kayak gini saya dibilang gelandangan. Sampah. Kan gitu, nggak punya uang, sampah. Terakhir saya viralkan, Dek. Viralkan dulu aku. Aku dipiralkan tetap juga nggak ada gubrisah. Masukkan video si Kores. Biar tahu dia macam mana ceritanya. Saya tuh udah sakit, udah capek. Saya cari makan juga setengah mati dibikin dia Pak. Yang mana saya harus ngurusi keluarga saya, yang mana saya harus ngurusi surat rumah ini. Kalau tadi surat rumahnya atas nama satu darah sama saya, nggak masalah sih Pak. Ini udah pindah nama. Saya bilang, siapa yang mau dirugikan dalam hidup? Kalau memang ada yang mau dirugikan, udah selesai ini Pak. Siapa yang mau dirugikan Bapak dalam hidup? Nggak ada orang yang mau dirugikan. Ya udah, lanjutkan pidananya, saya bilang. Kok ditutup? Kayak mana cara tutup ke SP3-nya? Kores itu bilang. Posisi ini surat lurah ada. Yang saya laporkan 4 orang. Datang Bapak ini yang di sini dibilangnya bahwasannya surat dari kantor lurah nggak ada yang aslinya. Menipu juga ini manusianya. Nggak gini Pak. Pemalsuannya Pak. Gini. Bahwasannya nggak terdaftar. Tunggu dulu bentar biar aku yang jelasin. Kita kan kemarin ada kumpul di ruangan Pak Musa. Pak Musa ya. Pak Tatan udah. Termasuk penyidiknya juga ikut di situ. Pada saat Pak Musa menanyakan sama mereka, ada rupanya berkas-berkas yang udah memang ditarik semua dari Polrestabes udah. Jadi saya bilang di situ kan ada juga Pak surat yang dari kantor lurah menyatakan bahwasannya itu palsu, yang dikerjakan mereka nggak benar kan gitu. Terus Bapak ini menjawab, oh nggak ada sama kita nyampe katanya. Tunggu, nggak ada sama kita sampai katanya kan Pak. Nah, aslinya nggak ada. Loh, macam mana aslinya? Nggak ada Pak. Kita sudah foto di Polrestabes Medan, aslinya ada. Dan penyidiknya juga si Kores Ginting ngomong ada di atas di ruangan Arda. Kita sudah foto dan buktinya ada sama kita. Pada saat itu kita pakai PH ya Pak ya, pakai pengacara. Lisan ya Pak. Ya lisan. Udah. Terus karena kita ngomong gitu, oh mungkin ada, coba nanti saya lihat. Kata Bapak yang tadi nih penyidiknya Pak Mamora. Sama Pak Dirkrimum, Pak Tatan, dibuat gelar Pak, tertulis Pak. Siapa-siapa yang namanya ada di situ. Terakhir yang datang pun siapa-siapa nggak tahu. Sudah Pak, sudah digelar. Nggak lama Pak Musa udah buat surat, kami dijumpakan sama Pak Iswada. Siapa namanya Pak Budi Pardamian Saragi. Udah jumpa, udah disuruh Bapak itu. Disita surat rumahnya ya. Dipidanakan itu yang 2 lagi yang belum jelas. Ambil keterangannya. Ditindaklanjuti tersangka yang lainnya. Yang lainnya lagi. Terakhir saya telepon Pak Budi, tidak angkat telepon. Pak Musa ditelepon, payah angkatnya. Termasuk sama sekali 2 penyidiknya juga seperti itu. Yang Bapak ini bolak-balik SP3 harus ke Prapit, Apanya yang harus diprapit? Menghabisi duit aku ya? Bukan. Ini pidananya jelas kok. Ya, yang lucunya gini loh Pak. Si Pak Mamora ini membilangkan arah ke Prapit, sementara Pak Musa mengeluarkan surat itu tidak di Prapit. Ada suratnya. Jadi kita kan bingung Pak.
kasih sama Bapak ini suratnya yang dari Pak Musa. Tidak Jadi kita bingung, kita kan ada bicara, penyidiknya, Pak. kita Ada bicarakan penyidiknya sesuai minta dengan yang surat. Pada saat itu Pak, si Kores Ginting nggak pernah kasih saya SP2 HP. Oh, berarti pada saat sebelum Itu dihentikan. Tidak pernah, Pak. juga nggak pernah ngasih. Nggak pernah. Ini menjalankannya. Saya minta ditindaklanjuti ini. Ini nggak sesuai dengan SOP pemberhentian kasus SP3 ini. Kemarin digelar itu kita udah jelaskan. Apa-apa Udah sudah di jelaskan situ. semua. Laporan saya. Bapak baca sekalian, nggak apa-apa. Gak Bapak bisa baca. saya sambil membaca sambil Nah, coba Bapak baca dulu. Ya udah nanti dikasih sama Bapak ini, ya kan? Biar dipelajari Bapak ini lagi, kan gitu. Jadi ini biar kita ini dulu bicarakan. Nanti soal surat biar Bapak ini baca kembali. Ini saya mau apa yang mau Jadi saya bilang Pak, itu kenapa nggak dipanggil notarisnya? kalau notaris pada saat peralihan. Nggak pernah dipanggil sampai detik ini. Termasuk Pak Tatan Gelar pun notaris nggak usah dulu, nggak usah. Notaris bank BPN itu nanti. Tapi sampai sekarang tidak lanjutnya nggak ada. Bapak sekarang nggak usah keluarkan ini dulu, ceritakan dulu sama Bapak ini. Saya pertanyakan bolak-balik Pak, pemalsuan dibenarkan nggak? Juga dibenarkan. Nggak dibenarkan. Kerjakan. Bapak sendiri membilangkan itu tidak dibenarkan, kan gitu Pak. Ditindaklanjuti. Berarti kan tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, kan Silakan gitu. dipanggil semuanya. Kalau perlu, ya udah masukkan semua orang memang salah mereka. Kemarin kita sempat ngomong Pak sama Pak Musa, Pak, kalau memang keluarga kita juga di sini salah, silakan proses Silakan proses. dengan hukum yang benar. Kita kalau salah. Kenapa penyidiknya juga nggak diproses sampai hari ini gitu loh? Itulah yang kita keberatan. Masih ada lagi nggak yang selain keluhan penanganan di sana itu yang Bapak? Ada. Itu di bagian ini, Poltabes. Bahwasannya si Kores Ginting melaporkan saya. Oh, itu ya Pak. Tindak pidana pencemaran nama baik. Sudah jelas-jelas dia kurang ajar di Dia sini. gini Pak, dia merasa dia dicemarkan nama baiknya. Sudah, Digelar aja. kita dari pertama kali kita berkas itu dilimpahkan dari Polrestabes Medan ke Polda Sumut ini, di situ aja kita udah banyak kecewanya. Dari pertama, kenapa kita telepon Pak Musa nggak diangkat, kita chat juga Pak Musa, malah Pak Musa ujung katanya Pak, coba minta nomor apa Pak? Nomor limpahannya. Limpahan berkas. Bersyukurnya saya sudah Yang ada. ambil duluan di Polrestabes Medan Kalau nggak, di mana surat saya limpahannya. cari, Saya kirim ke Pak Musa. Kok malah kami yang disuruh cari berkas dari Tunggu, berkas? udah saya kirim ke Pak Musa. Suami saya coba mendekati Pak Musa. Setelah suami saya menyamperin Pak Musa kayak nggak pedulikan suami saya, kayak nggak kenal dia sama suami saya. Saya lari kejar. Diambil video. Saya ambil videonya. Baru dibuat. Barulah surat itu dibuat yang tadi Pak sama Pak Musa. Ditandatangani. Kan dari awal aja sudah nggak bagus gitu loh. Jadi untung di dalam itu. Biar saya yang Iya, lagi Bukan, Pak. jadi Anak teringat saya karena harus ucapan cari Bapak makan tadi. buat keluarga kecil saya, Pak. Iya. Saya tanggung jawab di keluarga saya. 1 tahun kita tutup jualan lupa Saya ngurus punya masalah ini. kerja untuk punya keturunan. Datang Tuhan kasihlah anak sama kalian. Jadi kami ini mengurus anak, Pak. Sambil mengurus ini. Mana yang mau diurus, Pak? Kalau seperti ini diputar-putar. Dia memang jahat loh, Bu. Betul, macam bukan manusia dia. Saya cari makan. Anak untuk kami tidur di saya luar. rumah. 3 Nangis. tahun setengah, bayangkan, Dia Pak. enak aja bilang melaki. Saya bilang, Itu saya Pak dikasih kunci pintu rumah. Tolonglah mintakan Pak Kores. Itu nggak hak saya. Itu hak mereka. Jadi laporan aku tuh apa itu Kores? untuk menguntungkan dia lah. Hanya untuk menguntungkan dirimu. Iyalah, merugikan masyarakatnya. Memang dia luar biasa, Pak. Kenapa saya bikin seperti ini? Supaya dia dipecat, udah. Itulah mau saya ini. Gini loh Pak. Dia udah bikin saya Enggak, capek. tuh. Kita udah cukup kali sabar jalaninnya ya Pak. Bapak Kita udah jadi tanya pengemis ke kampung sama itu. dia. Pak Tarigan kenal Bapak? Usut Tarigan. Dulu di sini dia kan? Pak Udah lah, Usut enggak. Yang udah keluar nggak usah dibahas lagi. Jadi Pak, kita udah cukup sabar sama si Kores Ginting ini. Berkali-kali kita datengin dia, udah jadi pengemis pun kita. Sampai saya udah mengambil video dia pun saya mesti tahan. Saya gini, ya udahlah nanti aja dia kan Dia punya merasa keluarga takut, nih. Karena dia Tapi- punya seragam yang kuat itu, Berkali-kali kami datengin lagi dia. Dia buat seperti itu. dia merasa nggak takut sampai sekarang, Pak. Malah dilaporkannya, laporan itu mau dinaikkan. Kami yang jadi tindak pidana.
laporan pencemaran nama baik dia. Posisi dia yang suruh viralkan, dia yang mainkan hukum. Itu gini, itu kita pun udah paham. Sebetulnya itu penyidiknya yang nakal juga. Kenapa? Dia tahu ceritanya seperti apa, kan gitu. Dia tahu kesalahan Kores Gintingnya di mana. Dan di video tersebut Kores Ginting juga, ya silahkan viralkan. Cara pertama udah Mengizinkan. saya sampaikan, Pak. Surat itu pun udah saya kasihkan. Ini, tengok ini. Inilah yang saya laporkan sama dia mainkan. Kalau itu nggak usah dibahas lagi Pak, ya. Itu nggak ada ini kan itu. Nggak usah lagi dibahas. Yang sekarang yang Bapak bahas sama Bapak ini mengenai yang pemalsuannya. Tidak Nah, itu. lanjutnya macam mana ini, Pak? Ada juga yang lainnya. Tapi di sini nggak pernah dia manggil saya Pak Kores tuh. Langsung dibuatnya SP3. Nah, makanya entar dulu Pak, satu persatu saya jelaskan. Tapi ujung-ujung kedokteran ini, tunggu dulu. Ya, obat. Iya, kan contohnya nih, sementara dokter aja pun kita penyakitnya ini dia bisa melebihkan penyakit kita. Ya. Aturannya pun nggak ada operasi, bisa pun dia bilang operasi, sama lah Bu. Nah, Siapa yang bisa dipercaya? Hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Betul itu, malaikat turun baru pas. Gitu. kan tadi kan sudah saya bilang. Makanya tadi Bapak persamakan dengan kedok. Saya juga sama-sama. ketawa juga tadi Pak. Ya udah nggak apa-apa, itu versi Bapak. Saya terima. Saya nggak paksakan Bapak dan Ibu percaya sama saya. Ya, nah, kita sepakati dulu begini loh kondisinya. Dari di Polrestabes Medan mau di Polda Sumut, belum ada satu polisi pun yang membilangkan bahwasanya pemalsuan itu memang benar, tidak dibenarkan. Baru Bapak lah orangnya yang ngomong pemalsuan itu tidak dibenarkan. Saya kalau benar saya bilang benar, kalau salah salah. Jadi selama Baru mereka Bapak. ada ngomong. Jadi selama saya jalan menjumpai polisi-polisi yang di Polrestabes Medan maupun di Polda Sumut, belum ada satupun yang bicara seperti itu. Kalau dibilang belum bertemu yang lain, saya udah coba mau bertemu, tapi mungkin mereka ini nggak mau. Kan nggak mungkin saya ngemis-ngemis Pak. Betul ya, ngapain kita mengemis Begitu. ke atas kita mengemis. Nah, itu baru betul Pak. Oke, jadi bisa saya lanjutkan. Silakan Pak. Jadi kita harus sepakati dulu kondisinya. Artinya bagaimana kondisi hukumnya, kemudian bagaimana kondisi di luar hukumnya itu pun kita nggak bisa kesampingkan. Artinya bagaimana kondisi di luar dari hukumnya, contoh ya, bagaimana hubungan kekeluargaan antara bapak dengan saudara-saudaranya bapak. Semua itu akan mempengaruhi. Ini pada masalah. Setelah kita pahami nanti, ya, barulah kita akan mencari beberapa alternatif solusi. Sejauh itu kita sepaham. Kalau kita sudah sepaham, maka kita lanjut level berikutnya. Ya. Kita sekarang ke kondisi faktual. Kondisi faktualnya di mana perkara yang Bapak laporkan di Polrestabes Medan sudah di SP3 ataupun dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum. Mana demi hukum itu karena tersangkanya meninggal dunia. Di tahun Pak. Tunggu dulu. Karena tersangkanya meninggal dunia. Ya. Betul kan Pak? Itu menurut Yang mereka. Bapak pelajari. Enggak, tunggu, menurut Yang Bapak mereka. ingat. Bukan menurut yang saya pelajari. Enggak, memang benar. Kalau tersangka sudah meninggal dunia, memang begitu. Tapi kan di sini Pak tersangkanya Lebih dari satu. bukan, kita ini melapor ini bukan satu orang, 4 orang. Dan harusnya 4 orang itu, ibu ini bukan jadi tersangka. Dia hanya diambil keterangan, karena kenapa? Harus diambil keterangannya karena dia yang mempunyai rumah. Kan wajib diambil keterangannya, ya kan Bu? Dia yang memiliki rumah itu gitu loh. Jadi sedikit banyak dia mengetahui perjalanannya kan gitu. Tapi yang lain-lain ini kan harus diselidiki Pak. Tersangka yang lain. Benar. Jadi begini Bu ya, boleh saya lanjutkan? Adanya tersangka yang sebetulnya di situ udah jelas. Boleh saya lanjutkan? Silakan Pak. Oke ya. Jadi intinya begini, yang pada saat penanganan di Polrestabes Medan itu yang ditetapkan sebagai tersangka baru 1 orang. Iya, betul Pak. Kan begitu ya. Tidak semuanya terlapor di dalam LP akan menjadi tersangka. Karena itu semuanya akan melalui proses penyelidikan. Semua taken kok Pak. Ya, Tunggu dulu. ya. Kita ini sepaham loh ini artinya, Pak. Nggak enak kalau dipotong-potong. Biar Bapak ini Kalau cakap. Bapak berbicara, saya akan mendengar. Silakan Bapak berbicara. Udah, silakan Pak. Gitu loh. Saya lanjutkan ya. Ketika kita membuatkan laporan, bukan berarti si terlapor itu ujuk-ujuk jadi tersangka. Itu semuanya melalui proses, melalui penyelidikan,